selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lira Fiorentina Subianto dari kelas 12-6, absen 11. Sebelum kita masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau sudah berikan, atas apa yang sudah kami dapat, entah itu yang kami dapat maupun kami belum dapat, maupun juga yang kami tidak bisa dapatkan Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam setiap keadaan apapun ya Bapa. Bapa, berkatilah video ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya Tuhan semuanya ini bisa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah juga kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat Tuhan. Biarlah Bapa kami bisa memperbaikinya untuk hari lepas hari ya Bapa, supaya kami bisa jadi orang benar di hari demi hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu Bapa, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu terbaik dalam hidupku. Walau ku tak dapat melihat kenyataan dalam hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat semua rancangan-Mu Bapa, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman yang boleh disampaikan ini Bapa, semuanya berasal dari Engkau. Dan biarlah Tuhan, firman ini boleh jadi berkat bagi kami, supaya kami boleh terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah
firman yang akan disampaikan Bapa, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah setiap yang mendengarkan Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang memberkati sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri tema belas kasihan kepada sesama, yang diambil dari Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu tidak menghakimi orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Tanpa belas kasihan, kita akan jadi kejam. Love drive compassion. Kasih itu membuat kita mempunyai belas kasihan. Orang yang tidak mempunyai belas kasihan, hatinya penuh dengan kejahatan. Dia akan menjadi manusia yang kejam. Seperti yang di Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Tuhan itu mau kita mempunyai belas kasihan. Tidak bisa kita berbuat jahat lalu kita sogok Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah yang kukehendaki ialah belas kasihan. Sekalipun orang itu berbuat kejam terhadap kita, tidak sepatutnya kita juga berbuat kejam terhadap orang itu. Saya merenung, Tuhan, apa sih belas kasihan? Tuhan kasih pengertian begini. Belas kasihan adalah kemampuan mengasihi dan melihat nilai dalam diri orang lain. Ketika kita mempunyai belas kasihan, kita melihat orang lain itu hidupnya sangat bernilai. Hidup mereka sendiri itu berharga. Orang punya nilai dalam hidupnya. Contohnya kita melihat orang miskin, orang lemah yang dianiaya, orang lemah yang dirampas. Orang yang punya belas kasihan pasti berpikir begini, tidak seharusnya mereka itu diperlakukan seperti itu. Kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita bisa melihat nilai dalam hidup mereka. Meskipun mereka miskin secara keuangan, kita bisa melihat nilai dalam diri seseorang, walaupun mereka rakyat biasa. Orang yang bisa menindas orang lain, merampas hak orang lain, sama sekali tidak mempunyai belas kasihan, karena mereka tidak bisa melihat manusia itu berharga. Maka dari itu, tidak heran jika bisa terjadi pembunuhan. Nyawa seseorang itu seolah-olah tidak berharga, tidak ada harganya. Amsal 14 ayat yang ke-21. Siapa menghina sesamanya, berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saya percaya belas kasihan itu bukan hanya salah satu karunia, melainkan belas kasihan adalah sifat Tuhan, bagian dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Belas kasihan Tuhanlah yang mengasihi kita meskipun kita ini berdosa. Orang yang mempunyai belas kasihan, mereka tidak akan menghakimi sembarangan, dan mereka juga tidak akan berbuat kejam terhadap sesamanya. Kita tidak tega melihat orang dianiaya. Belas kasihan itu timbul ketika kita mampu melihat kebutuhan. Kalau kita fokus terhadap diri kita sendiri, kami juga lapar, kami juga lelah, maka kita ini tidak akan bisa punya belas kasihan. Roh yang mementingkan diri sendiri yang membuat orang itu kehilangan belas kasihan. Oleh karena itu, di dalam pelayanan kita tidak boleh sampai mementingkan diri sendiri. Kita harus mampu melihat kebutuhan orang lain. Kalau kita berkalkulasi menggunakan untung dan rugi, kalau kita hanya menggunakan logika kita, tapi belas kasihan itu mendatangkan mukjizat, dan kita akan melihat Tuhan bekerja melampaui pemikiran manusia. Tunjukkanlah belas kasihan tanpa membeda-bedakan pada Yakobus 2 ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas
orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tahukah orang yang mempunyai belas kasihan itu akan berbahagia hidupnya? Amsal 19 ayat ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau kita mempunyai belas kasihan, Tuhan juga akan menunjukkan belas kasihannya terhadap hidup kita. Mari saudara-saudara, janganlah kita berbuat jahat terhadap sesama, tetapi perlakukanlah orang dengan adil, dan mari kita tanamkan belas kasihan di dalam diri kita, seperti yang Tuhan miliki, supaya kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa. Amin. Mari kita sama-sama tutup firman ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu boleh tersampaikan. Kami mengucap syukur ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus kami bisa menaruh belas kasihan dalam diri kami ya Bapa, supaya kami bisa mengasihi setiap orang sekitar kami. Biarlah kami bisa jadi berkat, biarlah kami bisa jadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Ajarilah kami kasih-Mu ya Bapa, untuk kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Bapa, kami bisa menolong banyak jiwa di luar sana ya Bapa yang sedang membutuhkan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau berikan kerendahan hati untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah hari lepas hari kami bisa menjadi lebih baik lagi Bapa, dan menjadi orang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, dan penyertaan-Mu di sepanjang hari kami, hingga kami bisa kuat sampai saat ini ya Bapa. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa, yang boleh kami dapatkan ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk setiap orang yang sakit di luar sana. Ya Bapa, berikanlah kesembuhan, biarlah bilur-bilur-Mu ya Bapa menjamah setiap mereka yang sakit, supaya mereka Tuhan boleh kembali pulih, boleh kembali bahagia lagi ya Bapa, bersuka cita lagi, dan bisa beraktivitas seperti semula kembali ya Bapa. Biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu menjamah setiap mereka yang sakit ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang Tuhan yang mungkin belum bisa mendapatkan makanan ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang memberikan berkat untuk mereka. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang mencukupkan kebutuhan mereka ya Bapa. Dan berkatilah kami agar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa untuk setiap orang-orang yang membutuhkan di luar sana ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengasihi orang-orang di luar sana, untuk saling memberi Tuhan Yesus untuk orang-orang di luar sana ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID yang semakin naik untuk saat ini. Berkatilah setiap yang sakit ya Bapa COVID, Engkau boleh sembuhkan, Engkau boleh pulihkan lagi ya Bapa, supaya mereka bisa berkumpul bersama keluarganya kembali, supaya mereka Tuhan bisa bersuka cita kembali ya Bapa. Dan berkatilah setiap nakes ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan juga untuk mereka, biarlah Engkau berikan semangat juga untuk setiap kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus pandemi COVID ini bisa berakhir ya Bapa, untuk kami boleh melanjutkan aktivitas kami untuk di luar, kami bisa bersekolah kembali, mungkin yang bekerja Tuhan boleh bekerja lagi, mungkin yang terpisahkan Tuhan, keluarga dengan keluarga boleh bersatu kembali ya Bapa. Kami bisa bersama-sama kembali ya Bapa. Inilah seru dan doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kini tiba saatnya ya Bapa, kami boleh menutup video ini. Terima kasih kalau semuanya boleh berjalan lancar. Biarlah semua yang sudah tersampaikan Bapa kiranya itu bisa mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap aktivitas kami ya Bapa boleh diberkati, dan kami bisa menjadi berkat ya Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.